Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah data mining membahas tentang evaluasi data mining. Kelompok 7 yang terdiri dari yang pertama Ade Muhammad Toha. Kenalkan, nama saya Vanessa Utami Asri dari kelompok evaluasi data mining bersama Ade Muhammad Toha. Saja kami jelaskan mengenai sedikit evaluasi tentang data mining. Pengertian evaluasi secara umum yaitu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana pencapaian suatu kegiatan dan bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan statut dan dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Artinya, ketika kita melakukan sebuah proyek atau kegiatan di dalam suatu organisasi, proses dalam evaluasi ini sangat penting, supaya kita dapat meninjau apa-apa yang harus diperbaiki dan apa-apa yang harus kita lakukan ketika kita telah menyelesaikan kegiatan yang telah kita laksanakan. Dengan adanya proses evaluasi ini, kita dapat mengetahui segala kekurangan-kekurangan, celah-celah yang akan dapat kita perbaiki untuk proyek kita selanjutnya, baik itu dalam faktor internal maupun eksternal. Mana tujuan program telah tercapai? Jenis-jenis evaluasi. Ada evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif merupakan jenis evaluasi yang terhadap hasil-hasil yang telah dicapai selama dilaksanakannya suatu kegiatan atau program kerja, biasanya dilakukan tiap bulan, tiap tahun, atau sebagainya. Kalau evaluasi sumatif merupakan jenis evaluasi terhadap terhadap hasil-hasil yang telah dicapai selama dilaksanakan suatu kegiatan atau program kerja, serta keseluruhan dari awal sampai akhir kegiatan selesai. Adapun tujuan dari evaluasi tersebut adalah untuk membuat perbaikan agar pekerjaan selesai sesuai dengan rencana. Tujuan evaluasi akan memberikan hasil yang berguna untuk perencanaan lanjutan dengan memperbaiki kekurangan dan kendala, baik itu dalam proses administrasi maupun manajemen. Tujuan evaluasi ini sangat penting dilakukan pada manajemen sumber daya manusia. Nah, dengan adanya evaluasi kita dapat mengetahui hasil yang berguna untuk kita rencanakan selanjutnya dengan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dan kendala-kendala yang ada, baik itu dalam proses administrasi maupun manajemen. Dan biasanya proses evaluasi ini dilakukan oleh SDM atau sumber daya manusia. Evaluasi yang pertama itu untuk mengetahui tingkat penguasaan atau pemahaman seseorang terhadap kompetensi yang ditetapkan. Kedua itu untuk mengetahui kesulitan dan rintangan yang dihadapi oleh seseorang dalam kegiatannya, sehingga dengan diadakan evaluasi dapat membantu memecahkan masalah dan kesulitan yang dihadapi. Yang ketiga itu bisa menjadi umpan balik informasi yang baik untuk pelaksana sehingga bisa memperbaiki kekurangan yang ada. Yang keempat itu digunakan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi metode atau cara yang telah diterapkan. Fungsi evaluasi. Yang pertama ada fungsi selektif, yang kedua ada fungsi diagnosa, yang ketiga ada fungsi penempatan, dan yang keempat adalah fungsi pengukuran berhasil. Fungsi selektif ini adalah fungsi yang dapat menyeleksi seseorang apakah memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, atau biasa kita sebut SOP-nya atau standar operasional prosedur. Misalnya, menentukan seseorang diterima kerja atau tidak, menentukan seseorang naik jabatan atau tidak, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah fungsi diagnosa. Fungsi diagnosa ini bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang dalam bidang kompetensi tertentu. Misalnya, untuk mengetahui kelebihan atau kekurangan seorang siswa dalam bidang studi yang didapatkannya di sekolah. Nah, contoh fungsi diagnosa ini bisa kita lihat ketika sekolah-sekolah atau universitas atau kampus-kampus sedang melaksanakan kegiatan penerimaan siswa baru atau penerimaan mahasiswa baru, yang dimana sebelum melaksanakan pemilihan terhadap calon mahasiswa atau calon siswa atau calon siswa itu dihadapkan oleh tes atau uji kompetensi yang dilaksanakan oleh pihak kampus atau pihak sekolah guna untuk menyeleksi mereka apakah mereka ini layak atau cocok untuk ditetapkan atau ditempatkan di dalam bidang studi atau bidang prodi yang mereka pilih. Nah, seperti itu. Fungsi penempatan, yaitu bertujuan untuk mengetahui di mana posisi terbaik seseorang dalam suatu bidang tertentu. Misalnya,
untuk mengetahui posisi terbaik seseorang, karyawan sesuai dengan bidangnya di dalam suatu perusahaan. Lalu yang keempat adalah fungsi pengukuran, yaitu evaluasi ini berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program, di mana metode yang dipakai, penggunaan sarana, dan pencapaian tujuan. Tahapan evaluasi yaitu menentukan topik evaluasi. Maksudnya di sini yakni menentukan topik atau agenda yang akan dievaluasi sehingga tidak melebar dan fokus. Yang kedua itu tahapannya merancang kegiatan evaluasi, yaitu merencanakan atau mendesain kegiatan evaluasi agar tidak ada aspek atau pelaksanaannya yang tertinggal. Yang ketiga itu pengumpulan data, kegiatan untuk mengumpulkan materi dan mencatat setiap data atau informasi yang akan disampaikan dalam evaluasi. Yang keempat itu pengolahan dan analisis data, yaitu kegiatan untuk mengelola informasi dengan pengelompokan data sehingga lebih mudah dalam melakukan analisis serta menjadi tolak ukur seberapa lama waktu evaluasi akan digelar. Yang kelima, tahapan evaluasi, pelaporan hasil evaluasi. Di sini yaitu melakukan berbagai kegiatan evaluasi, maka harus dilanjutkan dengan membuat laporan agar bisa menjadi acuan untuk membuat kegiatan di kemudian hari. Yang pertama ada perusahaan yang bergerak di dalam bidang telekomunikasi. Kita ambil contoh di sini adalah sebuah perusahaan telekomunikasi menerapkan data mining untuk melihat dari jutaan transaksi yang masuk, transaksi yang mana sajakah yang masih harus ditangani secara manual. Lalu perusahaan di bidang keuangan. Financial Crimes Enforcement Network di Amerika Serikat baru-baru ini menggunakan data mining untuk menambang triliunan dari berbagai subjek seperti properti, rekening bank, dan transaksi keuangan lainnya, guna mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan seperti money laundry. Lalu yang ketiga ada perusahaan yang bergerak di bidang asuransi. Australian Health Insurance Commission menggunakan data mining untuk mengidentifikasi layanan kesehatan yang sebenarnya tidak perlu tetapi tetap dilakukan oleh peserta asuransi. Contoh perusahaan itu IBM Advanced Scott menggunakan data mining untuk menganalisis statistik permainan NBA, yaitu jumlah shot, blocks, assist, dan fouls dalam rangka mencapai keunggulan bersaing untuk tim-tim NBA. Yang kedua itu contohnya Jet Propulsion Laboratory, JPL di Pasadena, California, dan Plamour Observatory berhasil menemukan 22 quasar dengan bantuan mining. Hal ini menerapkan kesuksesan penerapan data mining di bidang astronomi dan ilmu luar angkasa. Yang kedua itu perusahaan IBM Survey menggunakan algoritma data mining untuk mendata akses halaman web, khususnya yang berkaitan dengan pemasaran, guna melihat perilaku dan minat customer, serta melihat keefektifan pemasaran melalui web. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila terdapat banyak sekali kekurangan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.